bisa. ngagetin tapi kombinasi Tigreal dan Khalid nih. Sisi power yang besar, tapi damage mereka mungkin cuma nantinya diandalkan antara Martis dan juga Cloud. Tapi ini dia untuk Senja di wildcard dari M5 World Championship. Dan ini dia game yang pertama untuk match pertama kita di hari pertama pula. Dan enaknya Tigreal rusuh awalnya sih. Dia bisa dorong-dorong buff kan. Itu ganggu loh. Karena ya walaupun memang harus 2 kali kerja ya. Karena reset yang pertama tuh nggak berefek lah untuk jungle. Dia bisa aman lagi. Dan buset agresif banget dari XP lane-nya. Mereka langsung invasi. Sebelum wave pertama dari lane-nya mereka muncul. Ini udah mulai ganggu-ganggu juga. Wah, lihat kayaknya sekarang dari area gold lane memang Sasa dengan Brody. Dia menang dari segi range-nya. Jadi dia udah mulai kelihatan nih dari poking-poking yang udah mulai kerasa juga. Meanwhile di XP-nya masih anteng-anteng aja. Tapi dengan adanya satu buah pergerakan Shadow Stampede, ini ngebuat dari Stormy sudah mulai tercicil Ghostbusters. Lumayan ngebuat dari Stormy kali ini nggak mau kehilangan dari segi wave-nya nih. Levelnya nggak mau terhambat. Harusnya gitu sih memang. Itu udah jadi faktor utama loh. Kalau misalkan sampai kalah, landingnya apalagi Lilia kan. Yang konteksnya dia lumayan oke lah di arah mid lane. Dia bakal bahaya banget. Dari segi emblem Rapture dan Weapon Master ternyata untuk Brody-nya. Jujur sekarang gue ngeliat ya untuk beberapa marksman yang mau main galak, dia ada yang pakai Master Assassin loh. Iya. Karena udah di buff kan terakhir. Menang landing ya? Menang landing. Jadi siapapun yang nge-ganking ke lane dia bisa jadi follow up-nya. Oke. Tapi lumayan risky juga sih dari tim SMG. Mereka damage-nya lumayan banyak. Tapi mereka nggak punya frontliner pasti gitu loh. Mau nggak mau cuma smooth aja yang bisa berada cukup kuat gitu di depan. Karena kalau ngelihat dari Miko dengan cowok yang dia bawa, initiator yang mungkinnya bisa dimaksimalin. Tapi kalau untuk berada di depan, kayaknya berat. Iya, yang benar-benar nahan gitu ya dari depannya. Ya mungkin bisa untuk ngebuka aja. Cuman kalau untuk standby yang kayak Grok gitu kan yang nge-screen harusnya agak susah. Dan top lane. Yap, dari mana Smooth kali ini masih mencoba untuk memberikan sedikit adanya sebuah execution strike. Clearing lebih cepat dibantu dengan adanya Storming yang sudah menginjak level 4. Udah ada Black Shoes nantinya untuk sebagai defensive manuver tambahan. Tapi fight di area Turtle sudah mulai terjadi. Dan bakal didorong lagi. Dengan ada sebuah Sacred Hammer kali ini mengganggu, men-zoning out saja. Tapi Jasmine yang flicker menurunkan ke belakang. Dan bahkan Retribution dari Twizy for Lexi yang berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Oke, team fight yang cukup intens dari mereka berdua. Sedikit miscom kayaknya tadi dari Jace. Dia kena altar pada kena Netherham. Cuman dia flicker ke arah yang lain. Tapi ya, it's okay. Garis besarnya Turtle tetap bisa disecure oleh Nightmare Wah, Esports. zoningnya ngeri juga Tigreal ya. Dia pakai Sacred Hammer buat mundurin 2 orang sekaligus. Berani dia bipintar mainin pasif juga. Mungkin kalau ngomongin soal pasif kayak hero-hero dengan attack speed lambat tapi burst itu paling kesel sama Tigreal. Di hit keempat tuh, itu dia akan nahan basic attack. Itu bahkan turret pun itu bakal ketahan damage-nya keempatnya. Jadi kalau nahan sampai 5 kali damage, yang kelima itu nggak berkurang sama sekali darah Tigreal. Iya, pasif itunya ya. Pasifnya itu keempat ya, oke. Tapi ini dimaksimalisasi dengan cukup baik ya oleh Jasmine. Tapi untuk di area gold lane yang tadi udah kita lihat juga, tapi Wave Dragon sudah mulai langsung saja mengempaskan dirinya berhadap seorang Jasmine. Dan first blood diambil oleh Stormy. Makan ke arah frontlinernya. Apakah ini bisa jadi solusi juga nih untuk karena dengan melihat damage yang cukup harusnya bisa nggak sih? Karena kalau mau paksa ke lini belakang agak berat, tapi Raging Sandstorm berhasil untuk dihindari oleh Miko dengan adanya flicker defensif juga, tapi Soul sudah mulai dikejar. Namun Twizy for Lexi masih bertahan dan membuat dari tim SMG kali ini mundur ke arah belakang. Tapi kami dengan Blazing Duet hanya ngebantu aja untuk clear wave-nya yang kita tahu sekarang Cloud. Ini clear-nya cukup berat dengan Blazing Duet di early game. Sebenarnya kalau untuk minion damage dari Blazing Duet dikurangin. Cuman dia tadi keras banget dia. Karena basic aman juga sih tadi ya untuk dasarnya. Jadi ada regen tambahan. Belum lagi dengan gua nggak tahu tapi tadi nambahin darah-darah mulu. Gua nggak bisa minta lihat lagi ya belum ya. Ntar kita bahas pas post game deh. Oke. Gue curiga masa iya ada festival of blood sih, kayaknya enggak deh. Darahnya nambah ya? Apa sambil regen? Mungkin ya sambil regen, cuman dipukul Brody kan tadi. Okay. Ntar kita cek lah pas post game-nya. Cuman untuk sekarang Turtle kedua. Gua rasa dari tim SMG juga nggak boleh sampai lepas Turtle ini untuk Nightmare Free. Tadi Turtle pertama udah dapetin sama Nightmare ya, tapi terlihat sebenarnya dari tim SMG mereka lebih menguasai untuk bagaimana step-step yang akan diambil selanjutnya. Kayak mereka udah inisiasi, ya udah depan-depannya aja, terus juga udah ada pertukaran lane lagi menuju menit kelima di arah top lane buat nyebrang lagi nih. Biar XP lane-nya diajak Turtle kan. Iya. Dia punya frontliner tambahan. Dan sudah mulai ditarik Nightmare Esports. Mereka, setupnya bagus banget sih dari mereka nih. Di reset ternyata, tapi tampaknya kali ini Miko masih mencoba untuk mencari. Tapi untuk adanya Purify ini juga masih belum diketahui ya informasinya.
Jadi nggak di-commit nih Soulnya, masih ada Netherrealm juga. Sehingga hanya mengganggu dan men-zoning out aja. Namun Turtle sekarang udah mulai ditarik nih ke area sisi dari tim SMG. Bu, Implosion. Implosionnya connect kali ini bahkan didorong juga dari Raging Sandstorm kali ini. Wah. Membuat efek stun dan bahkan Saksa harus hilang juga. Dan bahkan penalty zone lagi-lagi Turtle berhasil diamankan dan sudah diaktifkan. Dan bahkan menuju ingin lebih lagi bagaimana. Kali ini dengan adanya sebuah Black Shoes. Defensive dikeluarkan tapi smooth. Tidak akan bisa kemana-mana lagi dan dua pemain dari tim SMG dihilangkan. Beserta Turtle yang bisa di-secure. Oh, wait a minute. So. Wah ini berbahaya nih. Miko ketarik Shadow Stampede. Wave Dragon defensif ternyata gak cukup. Dan bahkan Jasmine lagi-lagi mendapatkan sebuah inisiasi. Dan tim SMG kali ini harus kehilangan 3 bahkan. Mungkin niatnya tadi buat beli waktu ya. Beli waktu biar mid lane-nya tuh bisa hancur. Cuma masih lama banget tadi, minionnya masih banyak sebenarnya. Dan yang datang ke tengah bukan hanya satu member dari Nightmare. Itu banyak banget. Ya nice try lah. Mungkin dia punya konsep yang tadi coba dilakukan. Sementara gue suka banget flankingnya, Implosionnya langsung target satu, nggak peduli dia. Buka flicker dan Implosion hanya untuk satu target, itu biasanya yang paling dihindari nggak sih? Kayak sayang gitu loh, 2 menit flicker, Implosion delaynya lama juga. Dapatnya satu kayak kurang gitu kan. Tapi bahkan Raging Sandstorm. Iya, Tadi yang penting dia commit langsung ke arah jungle-nya. Tapi akhirnya jadi hal yang bagus juga kan. Iya. Junglernya nggak bisa kontes. Dan akhirnya teman-teman yang mau backup dan akhirnya dibalikin keadaannya. Makanya gue suka banget setupnya tadi. Semenjak dia udah tarik Turtle ke belakang dan Tigreal-nya tuh nggak ngepok. Jadi gue tahu oke, mereka mau mancing dan main front to back. Nah ini udah makan aja yang depannya di mana Jasmine kali ini mencoba untuk bertahan, didorong lagi. Dengan adanya Sacred Hammer tapi lihat Netherrealm diaktifkan membuat dari Jasmine tidak bisa ditumbangkan secara mudah. Karena pola damage-nya juga ini DPS Stormy lama. Iya, belum bisa kencang-kencang banget. Mungkin kalau buat Sasa nanti akan beda cerita ya. Dengan lumayan sakit. Dan lagi-lagi di bagian top lane, nah, too easy for Lexi. Ini bukan target yang pas sih, Martisnya udah unggul banget dari segi level. Udah mulai snowball ya. Level 10 dia. Apalagi Saksa nih ya, yang kita tahu Joy ini hero yang butuh banget snowballing. Cuma bedanya dia bisa pegang landing jauh nanti. Iya sih. Nah itu salah satu cara snowballingnya juga ada di sana. Tapi dari Nightmare mereka punya Cloud juga, tapi Miko yang sekarang sudah mulai masuk. Memaksa adanya outer top turret akan segera dihancurkan. Masih ada satu katapult terakhir sehingga kali ini berhasil untuk dihancurkan di tangan dari seorang Sasa. Soulnya bakal coba untuk dikejar tapi torn apart memory begitu menyakitkan dan Soul menghilang. Purify tidak ada Netherrealm juga yang ngebuat akhirnya dirinya pun harus berhasil untuk di pick up pertama kali ini. Dan backupnya juga tadi belum terlalu dekat kali ya. Dan Wave Dragon. Bakal coba langsung saja dilompatkan juga di mana Oh, Raging no. Sandstorm dan Netherrealm kali ini sudah mulai aktif dan bahkan Miko dihilangkan keadaannya di mana Sasa pun berhasil dihilangkan. Penalty zone to easy for Lexi pun menjadi nyawa yang harus dibayarkan oleh tim SMG. Wow, ini pertukaran yang lagi-lagi oke untuk Nightmare loh. Mereka dapetin killnya lebih unggul dan mereka dapetin sebuah turret dengan posisi mereka bawa Cloud. Harusnya mereka itu lebih unggul. Dan untuk scalingnya juga kan, Cloud memang akan lebih enak dari Brody untuk scale up di late gamenya. Memang damage Brody bisa catch up juga di late game. Tapi in and out Cloud itu loh yang nggak bisa untuk dicari dari hero manapun kecuali one-one mungkin. Iya, masalah juga mau Purify gak sih? Iya, Ya maksudnya safety. mau ditendang sama Miko juga agak susah targetingnya. Apalagi kan lincah. Tapi untuk berbicara lane jauh ya sebenarnya ya memang di sisi Nightmare punya kami yang belum tersentuh sama sekali. Meanwhile, ada sebuah montage yang dikeluarkan. Wave Dragon Raging Sandstorm ini adalah sebuah usaha aja ya buat ngebalikin keadaan. Tapi memang sendirian aja dan akhirnya nggak bertahan juga. Last bridge ya, last roti. Desperate move. Last roti. Oke, dan lagi-lagi wah orange-nya diambil. Oke, ini pergerakan yang lumayan bagus. Karena goldnya memang dipegang terus sama SMG sih, Ul. Iya, kenapa ya? Kayak mereka dapetin 2 turtle. Mereka dapetin beberapa kill-nya bahkan lebih banyak. Turretnya juga tadi sempat unggul. Cuman mereka nggak bisa memaksimalisasi keuntungan mereka itu loh. Makro nggak sih jawabannya? Iya, nggak bisa di-convert dengan akhirnya objektif yang lain. Iya, mekanik mereka gua rasa setara. Dan mereka juga satu suara gitu loh ketika mau nabrak. Tapi ketika udah split push dan lain-lain beda lagi. Wah, ini Netherrealm udah di-trigger nih. Dan bahkan mereka dipaksa untuk fight di tengah. Ngusir Stormy-nya, sedangkan di sisi yang lain, inner turret daerah bawah udah hancur. Ya, ini gerakan-gerakan yang mancing gini loh sebenarnya. Iya. Apalagi dependent ultimate banget kan dari Nightmare Esports-nya. Dia dependent implosion, dependent ditarik Secret Hammer. Wah, tapi Miko bukan target yang diinginkan harusnya. Tapi itu hanya sedikit pemancingan aja ya. Dimana ternyata outer middle turret berhasil untuk dihancurkan juga. Meanwhile, kali ini dari in-game equipment yang bisa kita lihat di sisi kami, dia udah punya leg plates. Ditambah lagi dengan adanya Demon Hunter Sword dan Golden Staff.
Ya udah kerasa lah ya. Wah, Experience. bahkan beda jauh loh sama Sasanya. Sasanya free banget. Masalahnya gue ngeliat Cloud sekarang tuh udah ada yang pakai Stalker first item dan Wah, ini masih ada Kickstand Guard untuk bisa menahan damage dari Gak Saksa, kuat. tapi memang nggak bisa terlalu lama. Dengan HP yang udah kegerus juga, Electrifying Blades yang aktif, membuat dari JV kali ini berhasil untuk ditumbangkan. emang karena bikin damage juga kali ya. Sekarang Khalid kalau bikin defense, menurut gue malah kuncinya malah menurun loh. Jadi Karena- mending 3 damage sekalian. Walaupun memang bawanya ke arah dari Conclusive ya, yang Ah. biasanya Lethal Ignition. Bisa itu buat perang dan implosion. Wah, Implosion yang terkonek kali bakal coba untuk maju lagi. Ada penalty zone yang connect, Netherrealm dibuka dan bahkan kami berhasil untuk menumbangkan satu pemain di mana Miko-nya tapi ditukar dengan ada 3 pemain dan bahkan menuju ke arah wipe karena kami tersisa sendirian dan kali ini pun membuat dari tim SMG menang telak atas fight-nya. Itu dipancing jelas banget sih. Dengan keunggulan jumlah yang dimiliki oleh SMG, ya mereka pasti ready untuk team fight. Implosion moment connect ke arah 3 target, ya bagus banget. Tapi follow up yang paling dibutuhkan oleh Nightmare itu lagi nggak ada. Menurut gua hanya Kami. dari JV yang paling bisa nge-follow dan itu yang burst damage bullet gitu loh. Malah menurut gua bagusan Cloud-nya itu dari belakang aja nanti. Dia main nge-backstep mungkin atau dia mainnya pakai basic attack aja. Lihat 3 target, Blazing Duet nggak akan cukup buat nge-burst. Apalagi ngomongin soal Joy yang bisa lari dengan ritmenya, belum lagi dengan movement speed yang cepat, Terisla juga yang kena, Sasanya jadi free hit. Dibalikin ya. Beda cerita kalau tiba-tiba tadi ada JV, kalau ada experience dari Khalidnya nih. Gua Dibalikin. rasa itu bakal bisa. Iya sih. Tapi ya ini yang dimanfaatkan dengan cukup baik. Dimana tim SMG mereka bisa dapetin Lord yang sudah berjalan juga ke arah bottom lane. Tersisa 3 base turret yang terbuka dari sisi Nightmare Esports. Ada Conceal sudah mulai terdengar tapi nampaknya Miko masih mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan inisiasi terhadap pemain-pemain dari Nightmare Esports dan berfokus untuk bisa menghancurkan satu persatu base turret ya. Tapi lihat bagaimana Saksa kali ini sudah mulai masuk dengan Electrifying Blades tapi HP-nya sudah mulai tergerus. Sehingga kali ini dari Nightmare mereka masih bisa mempertahankan base-base turret mereka. Ya, defense yang terbilang sukses lah ya. Walaupun memang karena Lord pertama juga sih, nggak bisa nge-charge kan. Jadi dari Lord masih susah juga buat tabrak ke base turret. Tapi masih menunggu nih momen dari Jasmine. Dia bisa banget kalau memang nanti ada flicker, makan depan lagi sih yang gue tunggu-tunggu Ul. Karena mulai nyari momen dia nih, nyari kayak 3 target, 4 target, dan itu target-target yang sebenarnya kena implosion pun gak terlalu banyak efek. Kayak Stormy, terus kayak Smooth, yang Miko, sementara damage-nya gak ada. Oh, tapi kami, wah masih, wah, Battle Mirror rematch-nya sempat ditahan dan bahkan kali ini berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Jasmine tertangkap sendirian, tertinggal dari rombongan dan Jasmine pun harus menyusul kepulangan dari kami. Dan itu nahan Battle Mirror rematch gak sih tadi? Harusnya nahan, atau dia baru buka kali ya. Aha. Dia baru buka ke depan, jadi delay masih untuk baliknya lagi. Tapi itu satu kerugian banget nih, jelas banget base turret-nya hilang tanpa Lord loh. Wah, ini buat memaksimalisasi split push yang dimiliki dari sisi Cloud itu sendiri ini nggak kelihatan. Tapi Wah. Netherrealm-nya ke-trigger. Ini hal yang cukup berbahaya. Udah nggak ada Netherrealm lagi. Sementara base turret timnya juga udah nggak ada. Top lane-nya pun dihancurin. Semua masih lengkap loh. Miko masih ada Wolf Dragon kalau mereka mau untuk setup bisa. Dan Immortal mungkin Miko. Oke, ternyata masih bisa dipertahankan Immortalnya atas cicilan dari damage per second yang disumbangkan oleh kami. Dan tampaknya dari tim SMG mereka nggak mau maksa kehendak ya. Mereka lebih memilih untuk setup ke arah Lord aja. Udah di menit segini, Tigreal menurut gua ada satu minusnya Ul. Dia nggak bisa nge-reach out bagian belakang yang terlalu jauh. Iya, Makanya betul. gue sempat bilang sama beberapa orang waktu discuss juga ya. Beberapa player dan beberapa pelatih. Atlas itu lebih enak. Bukan lebih pasti menang. Maksud gue kalau menang ya semua punya chance yang sama. Tapi Atlas bisa nge-reach out backline yang gak bisa di-reach sama Tigreal. Itu keunggulannya, apalagi di late game kan. Ya karena kan kalau Atlas dia punya perfect match kan buat movement-nya tambah. Dia bisa ngejar juga. Sedangkan dari Jasmine dengan Tigrealnya ini lebih ke arah flickernya aja. Tapi lihat bagaimana kali Netherrealm sudah mulai diaktifkan kembali. Tapi divisi Perlexi pun berhasil untuk ditumbangkan. Dan Soulful tidak bisa kemana-mana lagi karena double kill is coming from Stormy. Yang belum terpick up sama sekali. Soul punya pasif memang dengan respon time yang tidak terlalu lama. Tapi jujur, Lordnya belum datang. Ini mungkin kalau dapetin best start sebelum Lordnya datang, next Lordnya datang, itu mungkin bisa jadi endgame. Soulful bisa hadir tapi tidak dengan Netherrealm-nya. Iya, cooldown Netherrealm juga lumayan lama kan. Ini belum ada item cooldown yang cukup juga untuk Soul. Tapi kali ini Saksanya bakal mengacak-acak lini belakang dan damage output dari Electrifying Beast begitu menyakitkan dengan adanya satu bagi Wave Dragon dan kami kali ini pun berhasil untuk dihilangkan. Tarik. 3 pemain tersisa dari sisi Nightmare Esports tapi 2 pemain dari tim SMG pun berhasil dihilangkan. Smooth dan Stormy tersisa sendiri ada triple kill. Diamankan oleh Oh, base-nya. Soulful tapi